Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh duduk. Haleluya, haleluya. Makasih. Haleluya. Sukacita ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Shalom. Haleluya. Salam dari Jemaat GBI Taman Walet di Sub 3C. Terakhir saya kemari masih di seberang, jadi ketika saya datang kemari, saya masih nengok-nengok sebelah kanan gitu ya. Gitu, saudara. Dulu pautnya memang ada, memang di kiri gitu ya gitu, tetapi ternyata sudah pindah gitu ya. Dan saya tanya sudah berapa? 2 tahun ya, berarti 2 tahun saya baru kemari lagi gitu. Terima kasih buat Gembala Arkadia bersama dengan para pelayan Tuhan yang mempercayakan pelayanan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan media. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema siang hari ini peringatan bagi yang masuk dalam kerajaan sorga. Peringatan bagi yang masuk dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surga itu indah. Amin. Ya, ketika Tuhan menciptakan saudaraku, ya surga di bumi, Adam dan Hawa ada di Taman Eden, saudaraku, begitu indah. Nah, nanti saudaraku akan Tuhan pulihkan, ya, saudaraku, waktu kerajaan 1000 tahun, ya, dipulihkan. Kita yang belajar Kom 100 tentang eskatologi, ya, bagaimana Tuhan memulihkan, ya, sehingga alam begitu indah, saudara, ya. Terakhir waktu saya kembali dari Bali ke Jakarta, naik pesawat, saudara, ya, waduh, lihat pemandangan itu indah di bawah begitu ya, saudara, pegunungan, ya, sungai begitu, lalu kemudian makin tinggi, nggak kelihatan, lalu kemudian di Laut Jawa, ya, di bawah biru, di atas biru juga, ya, saudara. Nah, nanti kalau Tuhan angkat kita kira-kira kayak begitu, gitu ya, saudara ya. Lalu tiba-tiba begitu kan, wah, bisa ngelihat pemandangan begitu, ya, saudara. Ngelihat begini Pak, jadi pingin liburan ya, ya, atau pingin pulang kampung gitu. Kalau yang punya kampung, tapi kalau yang kampungnya di Tangerang udah nggak ada kayak gini, ya. Semua pohonnya beton semua, gitu. Pohonnya apartemen semua, saudara ya. Jakarta juga dulu waktu 30 tahun lalu juga banyak kayak begini pinggir-pinggirannya begitu ya, saudaraku. Danau-danau begitu ya. Wah, Tangerang tempat jin buang anak, ya, taman kebun karet semua, lalu kebun kelapa sawit semua di Serpong sana, ya. Tetapi sekarang sudah jadi ya pohon perumahan, saudara ya, beton semua begitu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, indah, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah yang menjadi inspirasi, saudaraku, bahkan setiap agama-agama dunia, ya. Kalau kita belajar teologi agama-agama, bahwa surga itu indah, ya, damai, saudara. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita yang mengerti kebenaran di dalam kekristenan, saudaraku, di dalam kristologi, saudara, ya, bahwa kepastian keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Katakan amin. Ya. Itulah sebabnya, saudaraku, Rasul Petrus berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, ya, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Saudara, kepenuhan Roh Kudus membuat orang memiliki kecerdasan ilahi. Ya, kecerdasan ilahi. Walaupun secara akademis, saudaraku, Rasul Petrus, saudara, ya, buta huruf, ya. Kalau dia menulis, saudaraku, kitab itu karena dibantu, saudaraku, ya, oleh keponakannya yang namanya Markus, ya, saudara, ya, Markus, Yohanes Markus, saudara. Nah, dibantu. Nah, beda dengan Rasul Paulus ataupun si Lewi yang meninggalkan pekerjaan sebagai pemungut cukai yang disebut Matius, saudaraku, yang kita belajar nanti daripadanya. Punya kecerdasan secara akademis. Tetapi Rasul Petrus tidak demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya kecerdasan ilahi. Katakan amin. Ya, kecerdasan ilahi. Barangkali akademis tidak, saudaraku, tetapi berbicara, saudaraku, tentang hidup, bukankah, saudaraku, pengalaman adalah guru? Amin. Ya, pengalaman adalah guru. Ya, saudara, untuk kita, saudara, bisa menjadi karyawan hebat, saudaraku, di satu perusahaan besar, memang harus ditempuh pendidikan secara akademis, saudara. Tetapi kalau kita mau jadi pengusaha, wirausaha, saudara, ya, pendidikan minimal juga cukup. Yang penting bisa baca tulis, ya. Yang penting
ke bank bisa tahu nilainya, oh saldo saya sekian gitu ya. Orang transfer saudaraku lihat ke ATM bisa ketik lihat, oh udah masuk atau belum ya. Selebihnya kalau usaha kita maju, kita bisa saudaraku ya pakai pegawai-pegawai yang punya pendidikan akademis tinggi ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali ke tema kita saudaraku, kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus ya. Dan dia berkata, saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang muda. Ya, ya. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada surga kalau tidak melalui aku. Kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudaraku. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 6. Ayat 1 dan 2-nya berkata, saudara, ya, Tuhan katakan jangan takut, jangan gelisah hatimu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kondisi saudara sosial, ekonomi, saudaraku kondisi psikologi waktu itu memang ya bagaimana tidak membuat orang saudaraku takut dan gelisah. Ada di dalam tekanan bangsa Roma, penjajahan bangsa Roma, saudaraku kekejaman Romawi. Ya, saudaraku, jadi manusiawi saja saudaraku orang takut, orang gelisah. Ya, apalagi ketika Tuhan Yesus disalib, murid-murid kabur tinggal. Meninggalkan Tuhan. Tetapi saudaraku, ini adalah suara ilahi. Amin. Suara ilahi yang bisa membuat engkau dan saya, saudaraku, ada di dalam damai, sejahtera, ketenangan, walaupun kondisi, saudaraku, ekonomi, kondisi sosial politik menekan, mungkin membuat kita khawatir, apalagi setelah kejadian di Christchurch, saudaraku ya, wah, ya, batin kita begini nih, gitu ya, saudaraku, gimana nih, ya, tapi kita doa, amin, saudaraku, doa, dan puji Tuhan, respon daripada pemerintah Selandia Baru bagus, saudaraku ya. Bahkan kesaksian kemarin, saudaraku, di salah satu stasiun TV juga begitu ya, yang merupakan saksi, saudaraku. Oh, saya begitu waktu itu langsung saya melarikan diri. Ya, tapi syukur ya, kepolisian, perdana menteri semuanya baik-baik aja kok. Ya, orang-orang toleransinya baik-baik aja kok. Ya, nah saudaraku, iblis ya berusaha, saudaraku, membuat situasi yang baik jadi kacau. Ya, bahkan di negara yang baik-baik aja ya. Nah, saudaraku, kondisi tentunya sosial politik beda dengan di kita di Indonesia ya. Apalagi kekristenan yang minoritas ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Makanya Tuhan katakan jangan takut, jangan gelisah hatimu. Amin ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau bos kita ngomong kayak gini, wah tenang. Gak usah khawatir, percaya. Perlu berapa? Gitu ya. Waduh bos, ya kamsia bos, kamsia. Ya waktu saya kerja, saudaraku, di pabrik di Pulau Gadung, gimana Rob? Cukup nggak? Ya puji Tuhan. Ya, lu tenang aja ya. Ya puji Tuhan, dia naikin 3 kali lipat gaji saya. Pernah saudaraku begitu. Ya, wah, saudara, senang luar biasa. Tapi ini perkataannya tuh Tuhan. Dan dilanjutkan, saudaraku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Kalau tidak, ya tentu aku mengatakannya kepadamu. Maksudnya, ya kalau nggak ada, ya Tuhan bilang nggak ada. Kalau banyak, Tuhan bilang banyak, ya banyak tempat tinggal. Tetapi saudara, untuk membuat tempat tinggal kita indah, saudaraku, Tuhan katakan simpanlah harta di sorga, ya, saudaraku. Di Arkadia ini banyak tempat tinggal. Tapi kalau mau, saudara, rumah saudara bagus, isi interiornya bagus, penuh, ya kita harus invest, betul? Iya, emang siapa yang mau ngisi? Ya, saudara, kulkasnya, interiornya, segala, ya kita dong yang mau ngisi. Makanya Tuhan bilang, rumah di sorga juga ada. Cuma untuk membuat indah, kita yang bikin. Makanya mari invest kerajaan surga. Amin. Ya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ternyata, saudaraku, pengharapan akan surga, saudaraku, ya bukan hanya milik kekristenan. Ya, 2 minggu kemarin, ya, saudara, dikatakan 52 keluarga di Ponorogo, ya, menjual harta dan rumah mereka, pindah ke Malang karena, ya, pesan dari guru spiritual mereka, kiamat segera datang. Ya, waduh, saudara, kiamat segera datang. Dahsyat, ya, saudara. Ya itulah fenomena. Makanya, saudaraku, ya, kita harus, ya, setia beribadah. Amin. Ya, setia beribadah, setia cool, supaya saudaraku kita bisa dengar info-info saudaraku, baik secara rohani maupun secara
uh, lahiriah, saudaraku, berita-berita, saudaraku, dan bisa mengimbangi hal itu. Ya, diwawancarai, saudaraku, mereka yang jual juga, ya, mereka yang beli rumahnya juga, jual murah gini, langsung, saudara. Ya enggak tahulah prosesnya, itu urusan Kementerian Agama. Tapi Kementerian Agama juga lagi dalam proses, betul? Ya, proses KPK maksudnya, saudara, ya. Ya urusan mereka lah dengan ya pemerintah dan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini kondisinya, saudara. Nah, tetapi kita orang-orang yang percaya Kristus, ya, harus ya, pegang betul, saudara, ya, pegang betul keyakinan kita, iman kita. Nah, bagi kita yang punya kepastian masuk kerajaan surga saja, Tuhan masih beri peringatan, saudaraku. Nah, kita baca Matius pasal 20. Injil Matius pasal 20, saudara. Kita baca ayat 1 dan 2, lalu kemudian 10 sampai 16, saudara, ya. 1 dan 2, lalu 10 sampai 16. Ya. Buka kitab sucinya, HP sucinya, tab sucinya, ya, media sucinya juga boleh dibantu. Haleluya. Baik, ya, yang sudah siap baca bersama dengan saya kitab Matius pasal 20 ayat 1 dan 2 dari judulnya, perikopnya, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat 1 dan 2 kita baca bersama. 1, 2, 3. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat 10, ya, kita buka halaman sebelahnya. Baik, ayat 10, saya baca ayat 10, saudara sekalian baca ayat 11 bergantian. Ayat 10 saya baca, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. 11. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. 13. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Nah, saudaraku, itu pasal 12 ayat 16. Pasal 19 sebelahnya, saudaraku, ya, ayat 30, saudara, ya, kalau Bible-nya saudara buka, ya. Pasal 19 ayat 30, baca bersama dengan saya yang ketemu. 1, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku, di dalam kitab Matius ini paling tidak 2, ya, ayat dari 2 pasal Tuhan Yesus ungkapkan, saudaraku, ya, statement yang sama. Amin. Ya, statement yang sama, saudara, ya. Nah, PowerPoint-nya silahkan. Dari saudaraku, ya, apa yang Tuhan mau jelaskan, ada peringatan, saudaraku, ada 3 sikap yang salah yang Tuhan Yesus yang hendak peringatkan. Yang pertama, saudara, ya, adalah jangan merasa diri lebih unggul, ya. Jangan merasa diri lebih unggul, saudaraku. Ya, maksudnya, saudaraku, karena pekerja-pekerja yang pertama yang dari jam 6 pagi, saudaraku, merasa, ya, saya kan lebih dulu, ya. Saya lebih dulu, lebih senior, ya, di dalam bekerja, ya. Lebih tua, ya, di dalam usia barangkali, karena lebih dulu gitu kan, ya. Katakanlah kalau 1 jam itu, saudaraku, 1 tahun, ya, maka jam 6 pagi sampai jam 6 sore, saudaraku, ya, 12 jam, 12 tahun. Oh, saya kerja udah 12 tahun lebih dulu, saya lebih senior. Masa upah saya sedinar sehari, ya.
Saudaraku, tentu itu merupakan protes yang manusiawi, ya. Protes yang manusiawi. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, karena ini saudaraku, ayat 1 berkata, saudara, dalam pasal 20, adapun hal kerajaan sorga sama seperti, ya, sama seperti, saudara, ya. Jadi kalau hari ini saudaraku ada kita yang pakai baju corak kotak-kotak, saudaraku, sama kotak-kotak tetapi belum seperti, ya. Barangkali Bapak Ibu udah mirip seperti, ya, saudaraku. Atau ada yang mirip saya gitu, ini yang dulu nih waktu Pak Basuki masih jaya ya ini gitu kotak-kotaknya gitu ya. Barangkali ada yang sama seperti. Nah gitu saudara. Jadi sama seperti ya. Bukan ya hal kerajaan sorga ya saudara. Di situ penjelasannya ya tidak ada yang lain ya. Mirip-mirip gitu. Enggak. Sama seperti. Ya. Jadi saudaraku, dinar ini merupakan saudara sesuatu yang berharga. Sesuatu yang punya nilai saudaraku. Surga adalah sesuatu yang berharga, yang punya nilai, saudaraku. Yang orang-orang agama-agama dunia, saudaraku, mau melakukan dan menebus, saudaraku, bahkan secara lahiriah. Dengan menyakiti diri, memikul salib, saudaraku. Ada yang agama lain mau, saudaraku, menarik diri dari dunia, tinggal di goa-goa di dalam hutan, saudaraku. Ya, menjauhi hal-hal duniawi. Ya. Ada yang para pendeta-pendetanya, saudaraku, begitu miskin bersikap, saudaraku. Ya, bahkan rambut pun tidak punya, ya. Pakaian warnanya itu saja, saudara, ya. Sampai seperti itu, ya, supaya saudaraku mencapai nirwana, mencapai surga, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kembali, saudaraku. Jadi, saudara, ya, jangan kita yang sudah punya kepastian surga, saudaraku, ya. Jangan sampai digoyangkan, ya, saudaraku, oleh karena kedudukan, oleh karena tugas, ya. Ya, kedudukan saya di gereja, ya, tugas saya di gereja, ya. Saya bekerja sehari-harian, kan begitu, ya, panas terik dan lain. Oh, puluhan tahun saya kerja, melayani dan lain sebagainya, ya. Saudara, jangan karena itu, ya, saudaraku, akhirnya kecewa. Ya, akhirnya kecewa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, Matius pasal 11 ayat 11, saudara. Ya, kalau kita ya mau baca di situ Matius pasal 11 ayat 11, ya. Matius pasal 11 ayat 11, ya. Ini yang menjadi peringatan, saudara, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dari antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ya, saudara. Melayani Tuhan, punya kedudukan, dianggap nabi, saudaraku. Karena memang keturunan Imam Zakaria. Begitu dihormati. Ya, tapi ayat 2 sampai ayat 6 kalau saudara baca, ya, dia utus, ya, dalam kondisi terpenjara, saudaraku, teraniaya, saudara, hopeless, ya, menjelang, saudaraku, kematian. Ya, tanya, masihkah kami harus menunggu Mesias yang lain? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ya, kembali ke media kita. Biarlah ini menjadi perenungan, ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen lebih dulu, ya, punya kepastian masuk surga, ya, saudaraku, jangan merasa diri lebih unggul atau bahasa Alkitabnya tinggi hati. Ya, saya lahir Kristen, ya, umur saya sekarang 50, sejak lahir sudah Kristen, saya sudah tahu Alkitab. Tahu itu perlu, tetapi lebih penting, saudaraku, keintiman dengan Tuhan. Ya, keintiman. Nah, saudara, kita baca 1, 2, 3. Barang siapa menang, ya, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, ya, melainkan mengaku di hadapan Bapakku di sorga, ya, dan di hadapan malaikatnya. Bapak Ibu, ini yang penting. Amin. Ya,
kita harus menang. Amin. Menang bukan karena pelayanan kita besar, menang bukan karena saya ada di mimbar ini. No, saudara, ya. Masing-masing kita dituntut, saudaraku, dari talent kita, ya, dari talenta kita, ya, dari berapa banyak, saudaraku, kita diberi dinar, saudara. Itu yang kita harus usahakan. Barang siapa menang, ya. Saudara. Ayat 5, ayat 10, ya, saudaraku. Barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Selanjutnya, nah, saudara, karenanya, saudara, ya, pengalaman Park Yong-gyu, saudara, ya, ketika saudara, ya, ke surga dikatakan pada pesan firman tentang surga tahun-tahun yang lalu, ya, besar, ya. Tapi ketika sampai di surga, tanya, saudaraku, mana rumah saya? Belum jadi, gitu kan, saudara, ya. Kurang apa? Aset gereja, saudaraku, ya, sampai triliunan, saudaraku, ratusan miliar, saudaraku, banyak cabang, pendeta senior. Tapi ketika diizinkan Tuhan sakit, mengalami kemudian tidak sadarkan diri sampai hampir 1 minggu, saudaraku. Begitu diizinkan ke surga, rumahnya belum jadi. Ya. Untung, ya, ya, masih Tuhan suruh pulang. Ya. Kalau tidak, ya, bahasanya gembala pembina, ya, saudaraku, bahasanya gembala rayon kita, ya, kandang ayam katanya, saudara, ya. Saya nyebutnya juga malu gitu, ya, secara rohani. Tetapi, ya, realita yang mereka sebut begitu karena itu penglihatannya Pak Park Yong-gyu gitu, ya. Bahasanya rumahnya kok sederhana di surga. Tapi kalau kita kembali menilik kebenaran yang Tuhan Yesus katakan, simpanlah harta di surga. Jadi banyak kita kerja buat Tuhan, kasih waktu, ya, saudaraku, kasih materi, kasih bantuan kebaikan, saudaraku, di marketplace, di rumah, di tempat anak-anak muda engkau kuliah, di tempat kita bekerja. Itu adalah gereja, saudaraku, perpanjangan, ya, extended church, ya. Di situ kita melayani, ya. Kalau di sini di Kul kita melayani 2 jam, saudara, ya. Tapi di keluarga kita melayani dan Tuhan melihat. Amin, saudaraku. Di perusahaan kita bekerja dengan baik, jujur, punya integritas, loyalitas, ya. Waktu saya kerja di pabrik, saudaraku, ya, buruh pulang jam 4, kami yang staff pulang jam 6, ya. Terus teman bilang, kita kerja 2 jam nih, kalau mereka dapat bayaran, kita enggak nih. Saya bilang, ya inilah, ya, pabrik tuh udah kayak rumah kita sendiri gitu, ya. Ya, saudara. Jadi kerja punya loyalitas, saudara. Lalu saya kemudian resign karena memang disuruh bantu di Suprayon, saudara, ya. Bayar harga, enggak apa-apa, ya, karena kebenaran firman yang saya percayai, saudaraku, simpanlah harta di surga. Ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, jangan lupa turut merasakan kepedulian Allah, ya. Jiwa-jiwa di waktu dan tempat yang lain, jiwa-jiwa dalam keputusasaan dan permasalahan hidup. Halo, ya, Bapak Ibu, kita udah punya kasih keselamatan, good, ya. Tetapi jiwa-jiwa di luar sana, saudara, ya. Kalau kita baca, saudaraku, firman Tuhan lagi, Tuhan keluar, ya, saudaraku, ya, dalam perumpamaan ini, ya, orang ini, saudaraku, keluar, ya, jam 9, jam 12, jam 3 sampai dengan jam 5, saudaraku, mencari orang-orang, pekerja-pekerja itu jiwa-jiwa, saudara, ya, jiwa-jiwa. Nah, banyak dari jiwa-jiwa, saudaraku, ya, di waktu yang berbeda, Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian barat, waktu berbeda, ya, saudara, tempat berbeda, ya, mereka butuh, saudaraku, ya, keselamatan, mereka butuh kepastian akan surga, ya, saudara, mereka butuh, saudara, ya, karena jiwa mereka yang putus asa, permasalahan hidup, saudara. Nah, boleh dikatakan, saudara, ya, Tuhan katakan, kenapa engkau menganggur, gitu kan? Lalu kemudian, ayo, ya, bekerja, ya, di kebun anggurku, ya. Kebun anggur itu ladangnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena sama seperti kan ayat 1 gitu. Itu ladangnya Tuhan, ya. Kenapa enggak kebun duren, Tuhan? Kenapa enggak kebun jeruk, gitu, ya? Karena secara, saudaraku, ya, Alkitabiah, anggur itu gambaran dari sukacita,
ya. Kalau duren saya nggak tahu apa ya. Ya mentang-mentang hobi duren gitu ya. Nggak tahu saudara, karena di Israel juga waktu saya ke sana, saya nggak ngeliat duren saudara. Kangen duren tapi nggak ada saudara ya. Wah, buah markisa banyak begitu ya saudara, buah plum banyak begitu ya. Waktu di hotel, wah makan plum, makan ini saudara ya. Di sini mahal lah plum ya saudara. Lalu kemudian apa, markisanya juga mahal ya. Kalau saudara ini ada di tempat-tempat tertentu aja, kalau lokal kan kecil-kecil. Kalau dari impor, oh sorry delima ya, itu gede-gede gitu ya. Saya beli sekilo 2 ya 50-60 ribu ya saudaraku. Gitu. Di sana segelas $1 ya. Tapi takut karena yang jual orang Palestina saudara ya. Jadi takut kalau nggak di ya, itu ya di tempat-tempatnya orang Israel saudaraku ya, di Ben Yehuda atau di mana gitu ya. Takut saudara. Ya, seperti itu. Ya, siapa yang mau tur ke Israel, saudara? Ya, ya nanti sama gembalanya, saudara ya. Sekarang gembalanya lagi tur ke Kopeng, saudara. Maksudnya pelayanan ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti itu ya. Jiwa-jiwa putus asa ya. Putus asa, saudaraku. Ayo kerja di kebun anggur, berbicara ladang Tuhan ya. Ladang Tuhan di mana, saudaraku? Di rumah. Amin. Rumah. Karena suami, istri, anak-anak itu punyanya tuh Tuhan. Ya, Anda yang sebagai pengajar, sebagai guru, ya, ayo kerja di ladang Tuhan. Ya, anak-anak yang di sekolah dari mulai PAUD di tempat ini, SD, SMP, SMK, itu ladangnya Tuhan. Ya, saudara. Dan ketika kita, saudaraku, melakukan itu, ya, saudara, maka yang namanya kepastian, ya, surga, dinar itu pasti kita terima. Amin, saudara, pasti, ya, pasti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ya juga karena tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan, saudaraku terus ditunjukkan. Ya bisa ada klip 1 menit, saudaraku, ya ketua harian BPH bidang teologia, yang nanti juga jadi pembicara pada tanggal 27 April ya, Paskah. Nah, dia lagi gunung-gunung batu, satu ke arah Amerika, satu ke arah Eropa. Dulu kedua gunung batu ini bersatu. Itu menunjukkan bahwa akhir zaman sudah makin singkat karena tanda-tanda zaman makin nyata. Bahkan Alkitab berkata dalam kitab Zakaria bahwa Bukit Zaitun yang ada di Israel ketika Yesus datang, dia akan terbelah menjadi 2. Bayangkan, tanah saja sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan karena akan segera terbelah. Masa kita, orang yang diberi pemahaman akan firman, tidak menyadari akan hal itu? Itu sebabnya berjaga-jagalah, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Dari Iceland, saya menjadi saksi mata bahwa tidak lama lagi kedatangannya sudah di ambang pintu. Tuhan memberkati. Amin. Shalom saudaraku, saya berada pada patahan antara ya, nah itu kesaksian dari Ketua Harian BPH Bidang Teologia ya, Pak Ruben Hadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi tanda-tanda zaman ya, menunjukkan saudaraku kedatangan Tuhan ya sudah dekat, sangat dekat. Ya, dalam minggu yang kemarin saudaraku ya, Sabtu ya, banjir bandang di Papua. Waduh, semua stasiun TV menyiarkan itu ya, 100 orang lebih saudaraku ya meninggal ya. Sabtunya, minggunya ya di Jogja, di Sulawesi juga begitu ya saudara. Lalu kemudian gempa bumi saudaraku di Nusa Tenggara Barat ya, baru diperbaiki rumah yang tempo hari ya, gempa lagi saudara ya. Ngelihatnya aja, dengarnya aja bingung juga saya ya saudaraku. Kalau kita bangun rumah baru jadi terus ini rubuh lagi, yang mau biayain siapa, kan begitu ya. Siapa yang mau biayakan? Tapi itulah keadaan zaman saudara ya. Makanya kita harus siap, amin ya, siap. Bukan secara saudaraku ekonomi, secara sosial saja, tetapi saudaraku secara rohani saudaraku ya, kita harus siap ya, menyambut kedatangan Tuhan. Nah, karenanya saudaraku ya, tangan kita kurang panjang tetapi tangan Tuhan yang panjang untuk menyelamatkan. Amin. Doa saudaraku buat mereka yang di tempat bencana, saudaraku doakan saudara, doakan ya.
Karena tidak sedikit saudaraku ya orang-orang susah diinjili ya, bahkan saudara-saudara kita ya ataupun ada keluarga kita susah disuruh saudaraku datang ke gereja ya. Kita tidak mungkin saudaraku membuka konfrontasi saudaraku ya, peperangan saudaraku secara psikologi ataupun fisik, capek nanti batin kita ya. Gara-gara dia saudaraku nggak sejahtera ke gereja gitu kan, dipaksa baik-baik, dibangun baik-baik nggak mau ya. Kalau kita marah-marah nggak sejahtera kita ya, lebih baik kita doakan. Amin saudara, doakan ya, biar Tuhan yang menjamah ya. Kalau nggak jamah, kalau dijamah nggak mau saudaraku ya, Tuhan tarik saudaraku ya. Kalau nggak mau ditarik, dibanting sekalian sama Tuhan ya, urusannya Tuhan saudara ya. Tapi bagian kita saudara doakan. Amin saudara, doakan ya. Makanya firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu ya, dikatakan hendaklah engkau berdamai dengan semua orang saudara ya. Firman Tuhan katakan yang kita perangi saudaraku ya bukan manusianya, tetapi spiritnya, rohnya, yang membuat orang malas saudaraku, yang membuat orang saudaraku tidak mau bertobat saudaraku ya, spiritnya. Makanya firman Tuhan katakan ya Efesus 6 saudaraku ayat 11-nya ya, pergunakan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis saudaraku, supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ya. Silakan PowerPoint-nya kembali. Nah saudaraku ini ya, jadi tipu muslihat iblis ini saudaraku yang membelenggu ya pribadi-pribadi, bahkan saudara-saudara kita yang sudah Kristen sekalipun saudara ya, tidak mau ke gereja, tidak suka memuji menyembah Tuhan, bahkan saudaraku hidup ya di dalam dosa saudaraku. Nah ini yang celaka ya, karena Matius pasal 7 saudaraku ya ayat 21 sampai 23 Tuhan sendiri berkata saudaraku, kalau Tuhan sendiri berkata di Alkitab saudaraku yang khusus biasanya itu tulisannya merah ya, warnanya merah. Dikatakan bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang berkata, bukankah aku bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu ya. Ayat selanjutnya Tuhan dikatakan enyahlah sekalian kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah saudara, ini peringatan. Kristen tapi hidupnya jahat ya. Kristen tapi usahanya jahat saudara ya. Tidak hidup di dalam kemenangan saudara. Nah ini di luar sana saudaraku banyak ya, jemaat kami saudaraku ya, ada beberapa yang hanya udah bertahun-tahun saudaraku, istri dan anaknya saja, tapi suaminya enggak ke gereja, anak laki-lakinya pun tidak ke gereja saudara. Mau nikah pun saudaraku enggak datang ke tempat kami. Ya itu aja, istri sama anaknya aja, Pak, tolong dong Pak. Ya sudah, karena kasih referensi gitu. Ya jemaat nikah di Sumatera. Seperti itu, saudara. Urusan dia sama Tuhan. Amin, saudara. Bagian kita sudah ingatkan, doakan. Kalau kita datang enggak setahun pun enggak sekali gitu ya. Kita udah paksa nih di rumahnya, pergi dia, saudara. Memang terang dan gelap nggak bisa bersatu, amin, saudara, nggak bisa. Ya. Dan itu pilihan, ya. Pilihan. Hidup itu pilihan. Ya. Filmnya kita buat, saudara, anak-anak youth tempo hari. Hidup itu pilihan. Anak-anak muda, ya, dengar, hidup itu pilihan. Mau masuk surga atau neraka itu pilihan. Ya, kalau kita datang ke SICC, saudaraku, kata Pak Niko itu kembali kepada hati, urusan hati. Mau di sisi terang Yesus atau di sisi gelap ya dosa iblis, itu pilihan. Ya, terakhir, nah saudara ya, jangan iri terhadap berkat yang Allah beri, saudara. Inilah ya, orang tua, saudaraku, saya sebagai orang tua punya 3 anak ya, saudara-saudara juga ya, saudara ya, tidak habis-habisnya saudaraku ya kita murah hati terhadap anak-anak. Amin, para orang tua ya, apalagi ibu-ibu. Waduh, gendong terus ya. Belum keluar di perut digendong terus ya. Saudara, luar biasa. Ya, itulah impartasi kasih Allah melalui orang tua. Makanya firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Lalu selanjutnya
tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi ada berkat, saudaraku, kalau anak-anak, saudaraku, ya, kita pun yang masih punya orang tua berbakti sama orang tua. Nah, makanya poin ini, saudaraku, oleh agama-agama dunia juga dipakai. Nah, ketika manusia yang adalah ciptaannya Allah semua, anak-anak Allah, saudaraku, ya dalam tanda kutip kita adalah anak-anak Allah secara khusus oleh karena Kristus. Ya, mereka juga, saudaraku, diberkati. Amin, saudara. Tapi berkat lahiriah, materi. Ya, karena apa? Menghormati orang tua. Nah, kita, saudaraku, yang keturunan Tionghoa kan sangat lekat sekali dengan hal ini. Ya, gitu, saudara. Ya, tahun baru, ya Imlek datang ke orang tua, saudaraku. Lalu orang tua kasih amplop, kita juga kasih amplop gitu ke orang tua. Ya, itu tanda bakti, tanda memberi. Nah, saudara, itu merupakan praktek firman Tuhan. Lepas percaya Yesus atau tidak, praktek. Nah, kalau praktek, saudaraku, jadi berkati. Tapi berkat materi, saudara. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Bahkan nabi besar sekali, ya, saudaraku, ya, agama saudara kita, anak Abraham juga, ya, tidak bisa berkata seperti Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. No, ya, karena keselamatan dari Abraham, saudaraku, melalui Ishak dan garis keturunan Israel, betul? Ya, bukan Abraham lalu Ismail ke sana, bukan, saudara. Ishak. Ya. Ini berbicara covenant, ikatan perjanjian. Ya. Jadi kalau kita, saudaraku, punya ikatan perjanjian, sewa ini, saudaraku, itu kuat. Ya. Tapi kalau nggak punya perjanjian, mau nuntut apa? Betul, Bapak Ibu? Ya, perjanjian keselamatan kita, saudaraku, oleh karena Allah memilih Abraham dan kemudian anaknya yang merupakan ahli waris, terus Ishak, Yakub, dan terus sampai kepada Yesus, ya, anak Yusuf, anak Daud. Itu. Makanya keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di bawah kolong langit ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kemurahan Allah atas keselamatan jiwa-jiwa, berkat rohani dan jasmani atas jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Ya, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Amin. Ya, karena ini, saudaraku, era, ya, industrialisasi, pembangunan ekonomi, saudaraku. Makanya lagu, saudaraku, tahun 65-an, Pentakosta tahun 65 udah tidak dinyanyikan lagi. Biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Dulu masih zaman era Orde Lama, ya, segala sesuatu susah, ya. Asal bisa makan, ya, asal ngumpul begitu. Tapi sekarang, saudaraku, ya, era kemajuan ekonomi, industrialisasi, saudaraku, ya, banyak investasi, saudara, ya. Saudara, walaupun kita banyak lagu berkembang, saudaraku, ya, paling tidak, saudaraku, lagunya, saudaraku, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saudara, kita orang Kristen akhir zaman, ya, cuma 1 jam, ya, mungkin orang-orang Kristen yang lalu, saudaraku, ngiri sama kita, ya, saudara, tetapi inilah realitanya. Amin, ya, realitanya. Ya, jangan sampai, saudaraku, ya, kita juga iri mungkin terhadap, ya, orang-orang Kristen yang baru, gereja-gereja yang baru, pelayan-pelayan yang baru, saudaraku, dalam tanda kutip, karena mereka juga, saudaraku, terima keselamatan, saudaraku, ataupun juga karena memang Tuhan percayakan, ya, pelayanan, fasilitas dan lain-lain, ya. Pak Robi di Taman Lain nggak boleh ngiri, ya. Kenapa? Karena tempat ini lebih bagus, ya. Sama-sama ranting tapi ini lebih bagus, ya. Nah, saudaraku, itu masuk konteks ini, gitu, ya. Kalau kemudian saya bersikap seperti Yohanes Pembaptis, kan saya sama-sama melayani, ya, sama-sama ini, kok fasilitasnya, kenapa nih Tuhan, kenapa nih rayon, ya. Wah, saudara, ya, jangan-jangan nanti yang terdahulu jadi terakhir, ya. Apalagi Tuhan sudah bilang, yang terkecil dalam, ya, kerajaan surga masih lebih besar dari Yohanes Pembaptis, ya. Barangkali itu yang dalam penglihatan Pak Pak Yonggu, rumah di pinggir-pinggir itu, ya, saudara. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, biarlah firman Tuhan, ya, boleh memberkati kita semua,
dan boleh kita terus hidup di dalam iman. Biar peringatan Tuhan akan kita supaya jangan kita yang sudah diselamatkan merasa diri tinggi hati atau lebih unggul, ya, kemudian tidak peduli ya terhadap jiwa-jiwa, ya, kemudian hati-hati terhadap roh iri yang merupakan tipu muslihat iblis, saudaraku, ya, hati-hati, ya. Biarlah ini menjadi peringatan Tuhan supaya apa yang Tuhan berikan melalui anugerahnya, keselamatan, nama kita tetap tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Ya, dan terus menanti saat kedatangan Tuhan. Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita naikkan pujian mengawali ibadah tadi. Ya, Yesus Engkau juru selamatku. Mari saya undang berdiri di hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku telah